Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, adik-adik yang di rumah, Ina minta untuk ambil Alkitabnya. Yuk ya, semuanya berlari, minta Alkitabnya sama mama sama bapaknya. Sudah? Sudah semuanya pegang Alkitab? Ya, kalau semuanya sudah pegang Alkitabnya angkat. Oke, kalau begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh lakukan dari rumah kami masing-masing. Sekalipun kami beribadah tidak secara offline, melalui online, kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Sudah semuanya buka Alkitabnya? Nah, Ibrani itu terletak di kitab Perjanjian. Ya, kitab Perjanjian Baru, pinter. Nah, sudah semuanya buka ya? Oke, akan Inang bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini tema kita adalah Aku Mengasihimu. Ya, coba dulu semuanya bilang, Aku mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan. Kemudian semuanya Inang ajak untuk bilang, Aku mengasihi Mama. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Aku mengasihi Mama. Kemudian Inang ajak kita bilang, Aku mengasihi Bapak. 1, 2, 3. Aku mengasihi Bapak. Iya, mantap. Lalu siapa lagi? Aku mengasihi saudara-saudaraku. 1, 2, 3 ya. Aku mengasihi saudara-saudaraku. Kemudian aku mengasihi temanku. 1, 2, 3 ya. Aku mengasihi teman-temanku. Iya, mantap kalau begitu. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah Aku Mengasihimu. Nah, tadi di ayat firman Tuhan ada sebuah ajakan. Ajakannya itu isinya apa, Inang? Ajakannya itu isinya adalah supaya kita itu saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita diajak melakukan dua hal. Yang pertama yaitu saling memperhatikan. Nah, yang pertama adalah saling memperhatikan. Yang kemudian yang kedua adalah saling mendorong. Jadi adik-adik yang di rumah, arti kasih yang boleh kita pahami di dalam teks ini, yang pertama yaitu kita harus saling memperhatikan. Nah, kalau kita mengasihi orang lain, artinya kita harus memperhatikan dirinya. Coba, Mama mengasihi kita, maka kita diperhatikan. Kita diperhatikan melalui apa, Ina? Melalui, kamu sudah makan nggak? Pasti ditanya. Tugas pekerjaan rumah kamu udah kamu kerjakan nggak? Itu adalah arti kasih. Jadi arti kasih yang kita pahami yang pertama adalah saling memperhatikan. Nah, yang kedua adik-adik, arti kasih yang boleh kita pahami dari firman Tuhan hari ini adalah saling mendorong. Nah, artinya apa, Inang? Saling mendorong itu adalah kita itu harus saling membangun, kita itu harus saling melengkapi. Nah, oleh karena itu, arti mengasihi
mengasihi dalam teks ini yaitu adalah saling memperhatikan dan saling mendorong, itu harus dilakukan di dalam kasih. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah, Ina mau tanya dulu. Kalau kalian mengasihi orang tua, mengasihi kakak abang, mengasihi teman, mengasihi guru, seperti itu, apakah kalian akan mentaati setiap apa yang diucapkan oleh mereka? Tadi kita sudah paham arti kasih itu ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama yaitu saling memperhatikan. Yang kedua yaitu adalah saling mendorong, saling membangun, saling melengkapi. Nah, oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mengasihi, kita bukan hanya mengucapkan di mulut saja. Bukan, kasih itu tidak diukur dari seringnya kita bilang ke mama kita, aku mengasihimu mak, aku sayang sama mama. Enggak. Tapi ukuran kasih yang nyata itu adalah ketika kasih itu kita lakukan. Jadi kasih itu bukan hanya di mulut, bukan hanya kita bilang, bukan hanya kita ucapkan aku mengasihimu, tidak. Tetapi ketika kita mengucapkan aku mengasihimu, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mempraktekkan kasih itu. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan itu bukan hanya sebagai pendengar dan pembaca firman Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan itu juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau kita bilang aku mengasihimu adikku, aku mengasihimu kakakku, padahal 5 menit lagi kita berantem sama kakak kita berantem sama adik kita, maka itu bukan kasih. Nah, kemudian lagi bangun pagi kita bilang sama mama kita, ma aku sayang sama mama. Tapi kalau disuruh mamanya cepat mandi nak, cepat makan nak, nah semuanya bilang bentar lagi lama, tunggu lama. Nah, banyak alasan-alasan kita. Jadi adik-adik yang di rumah, ingat, kasih itu tidak hanya diucapkan di mulut, tetapi kasih itu juga harus kita lakukan. Kasih itu harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita bilang aku mengasihimu, maka kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menjadi anak yang taat. Kita harus menjadi anak yang patuh. Nah, kita taat, kita patuh, kita baik, kita hormat kepada orang-orang yang kita kasihi. Sehingga kasih itu bukan hanya di mulut kita saja, tetapi kasih itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, siap untuk menjadi pelaku-pelaku kasih? Gak kedengaran suaranya. Siap untuk menjadi pelaku-pelaku kasih? Siap. Oke, mantap. Kalau begitu, dalam kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu GKPI Palembang siap untuk menjadi pelaku-pelaku kasih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kami diajarkan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga diingatkan dan diminta supaya kami boleh mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kami. Sehingga kasih yang ada di dalam kehidupan kami itu bukan hanya kami ucapkan, tetapi kasih itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, mampukan kami, tolong kami,
supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, dan di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus untuk keadaan kami saat ini. Tolong Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan seperti sedia kala. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, sehingga melalui orang tua kami boleh tumbuh, kami boleh berkembang menjadi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang membimbing, Roh-Mu yang menuntun kami, supaya di setiap sekolah kami boleh mengikuti setiap pelajaran dan pengajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu kami. Berkati mereka, kuatkan mereka, dan mampukan mereka ya Tuhan Allah, untuk boleh membimbing dan mengajari kami anak-anak sekolah minggu yang ada di GKPI Palembang. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas doa permohonan kami ini, kami mengaku untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan untuk memohon serta menerima anugerah yang daripada. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan Allah, hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa di atas. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.